Jadi kalau pertanyaannya apakah benar di tahun 2021 nanti upah itu harus 50% dari kegiatan, maka jawabannya ada di sini. Ada di Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 13 tahun 2020, prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Kita bisa cek sama-sama di pasal 8 di ayat 3. Di ayat 3 menyebutkan pendanaan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% dari dana kegiatan padat karya tunai desa. Di sini dijelaskan padat karya tunai sebagaimana dimaksud ayat 2. Kita baca ayat 2-nya. Ayat 2 ini menyebutkan tentang swaklola. Swaklola sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diutamakan menggunakan pola padat karya tunai desa. Ini ayat 2-nya menyebutkan swaklola sebagaimana dimaksud ayat 1. Coba kita telisik lagi. Bagaimana bunyi ayat 1 yang dimaksud dari ayat 2 ini? Di ayat 1 menyebutkan pelaksanaan program dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 dilakukan melalui swaklola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa. Nah, ini di sini di ayat 1-nya pelaksanaan program dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2. Kegiatan atau program yang dimaksud pasal 5 ayat 2 itu seperti apa? Ya kita cek pasal 5 ayat 2. Pasal 5 ayat 2 ini ada di bab 2 prioritas penggunaan dana desa. Ayat 2, prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud diarahkan untuk program dan atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa melalui 1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, 2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan adaptasi kebiasaan baru desa. Artinya yang dimaksud swaklola, yang dimaksud padat karya tunai, yang dimaksud kegiatan-kegiatan yang harus diswaklolakan dan harus menggunakan pola padat karya tunai adalah kegiatan yang ada di pasal 5 ini, yaitu kegiatan untuk percepatan dan pencapaian SDGs tentang 3 prioritas tadi: pemulihan ekonomi, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa. Dapat disimpulkan segala macam kegiatan yang menuju ke arah 3 prioritas itu artinya harus menggunakan cara pelaksanaan swaklola. Swaklola yang dimaksud diutamakan dengan cara pola padat karya tunai. Padat karya tunai artinya yang ayat 3 tadi minimal 50% dari dana kegiatan PKTD. Itu kegiatan apapun, mau fisik mau bukan fisik, segala macam yang dikerjakan untuk mendukung 3 prioritas itu tadi, itu harus menggunakan PKTD. PKTD di situ 50% dari kegiatan. Betul bahwa di lampiran pedoman itu di pedoman umum pelaksanaan penggunaan dana desa 2001 di lampirannya ini bagian tidak terpisahkan dari Permendes 13. Nah, di bab 3 penetapan prioritas penggunaan dana desa bagian C tentang PKTD, padat karya tunai. Ini penggunaan dengan pola padat karya tunai diprioritaskan penganggur, setengah penganggur, perempuan, kepala keluarga atau keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya. Besaran anggaran 50% dari total kegiatan dilakukan menggunakan pola PKTD. 4. Pembayaran upah diberikan setiap hari, kemudian menggunakan protokol kesehatan. Dan yang keenam, ada jenis-jenis kegiatan padat karya tunai meliputi antara lain. Nah, ini banyak contohnya, soal pertanian, wisata, restoran, perdagangan, perikanan, peternakan, industri segala macam. Tetapi di sini adalah bahasanya meliputi antara lain. Ketika bicara antara lain maka tidak sepenuhnya, ini hanya berupa contoh sebagian. Makanya disebut di bahasa Permendes ini antara lain. Ini adalah sebagian-sebagian. Ini contoh PKTD yang non fisik.
Di sini disebutkan yang non fisik, pemanfaatan lahan kosong, kebersihan tempat wisata, membuka partisipasi, pemeliharaan pasar, segala macam. Ini semua jenis-jenis ini yang non fisik. Apakah hanya ini yang PKTD? Tidak, karena ini hanya antara lain. Jadi sudah jelas yang saya sebutkan tadi, yang seperti apa yang harus jenis kegiatan PKTD. Kegiatan yang ada di pasal 5 ayat 2, yang 3 prioritas itu. Mau dia mendukung SDGs, dia yang pemulihan ekonomi nasional, dia adaptasi baru, semua kegiatan dia harus menggunakan pola PKTD. Ketika dia menggunakan pola PKTD, artinya dia yang berupa fisik atau ada upah ada hoka, itu wajib minimal 50% untuk upah.